Aneh nggak sih? Daerah yang menghasilkan listrik terbesar, tapi warganya justru belum merasakan manfaat maksimalnya. Kang Deddy Mulyadi kembali menyoroti persoalan yang menurutnya sudah lama terjadi dalam tata kelola kelistrikan di Indonesia. Menurut Kang Deddy Mulyadi, wilayah yang menjadi pusat pembangkit listrik seperti Jatiluhur, Cirata, dan Saguling seharusnya ikut merasakan dampak positif dari sumber daya yang mereka miliki. Namun kenyataannya, masih ada masyarakat di sekitar kawasan tersebut yang menghadapi berbagai keterbatasan. Karena itulah, Kang Deddy Mulyadi ini mendorong terciptanya kemandirian energi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Kesalahan fatal kita masalah energi misalnya. Sentralisasi PLN yang dilakukan sejak era dulu. Berdampak apa? Biaya listrik mahal. Kenapa biaya listrik mahal? Karena negara pengelola listrik melakukan hal yang aneh-aneh. Gimana anehnya? Bendungan Cirata, listriknya dikirim ke Bali. Berapa pasang tiang listrik yang disebutnya Badegar, orang Sunda bilang. Sutet. Meliputi berapa ribu hektar dan melewati berapa ribu kilometer. Kemudian yang di bawah Cirata dapat listrik dari mana? PLN. Listriknya dari mana? Dikirim dari Banten. Tenaga listriknya apa? Batu bara. Kemudian di daerah terhampar apa? Listrik-listrik yang dibangun dari air. Kemudian listrik-listrik yang dibangun di air ini kemudian diambil oleh orang-orang yang punya duit, dikomersialisasikan, dibangun listrik yang 3 megawatt, yang 5 megawatt, di mana-mana tersebar yang di desa-desa itu, dijual lagi ke PLN. Dari PLN nanti dijual lagi ke warga yang ada di situ. Padahal negara kalau mengambil inisiatif mikrohidro itu dibangun oleh desa-desa dengan dana desa, didampingi oleh ahli-ahli di bidang pembangunannya, mereka tinggal terima hasilnya. Di seluruh Indonesia itu terhampar apa? Rakyat punya kemandirian energi, rakyat punya kemandirian air. Dan mohon maaf, kalau ngomong perang, Indonesia sulit dikalahkan. Kenapa? Karena mengidentifikasi daerah-daerah vital dan sentral yang membuat orang tergantung itu mengalami kesulitan. Kenapa? Karena orang Indonesia memiliki kekayaan energi culture yang ada di lingkungannya. Tidak semuanya tergantung pada PDAM, tidak semuanya tergantung pada PLN, tidak semuanya tergantung kenapa? Di bom sekalipun berbagai titik sentral, dia masih tetap hidup. Ada sumber makanan di lingkungan, ada sumber energi. Kekayaan ini sering dilupakan oleh kita untuk membuat tersentral dan satu titik. Kenapa? Justru itu adalah kelemahan. Sekuat-kuatnya Jerman, kalau jaringan pipa gasnya ditutup, LPG-nya ditutup, itu selesai. Indonesia nggak bisa. Krisis 98-99 membuktikan bahwa krisis ekonomi global yang menghantam bangsa Indonesia tidak bisa memporak-porandakan sendi ekonomi. Siapa yang bertahan pada krisis itu? Kaum pedesaan, kaum orang di pinggiran hutan, dia mampu survive dengan kekuatan ekonomi lokalnya. Itu prinsip. Bagi Kang Deddy Mulyadi, energi bukan hanya soal menyalakan lampu, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi masyarakat yang hidup berdampingan dengan sumber daya tersebut. Menurut kalian, apakah daerah penghasil energi memang sudah seharusnya mendapatkan manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang mereka miliki? Tulis pendapat kalian dengan santun di kolom komentar. Setuju atau punya pandangan berbeda? Yuk diskusikan dengan bijak.